Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nova Ristia Widya Semara Pamungkas, mahasiswa PPG Cilacap tahun 2020, jurusan Bimbingan dan Konseling UKSW Salatiga. Pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 akan melaksanakan praktek layanan bimbingan klasikal daring dengan model cooperative learning think, fire, and share. Pak Nova buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya? Siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Baik, dan harus tetap bagus ya, sehat ya Mas Ibra ya. Nah, semoga tetap ya, selalu semangat ya. Semangat dalam menjalani pembelajaran terutama ya, walaupun kita belajar masih menggunakan sistem daring seperti sekarang ini, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita ya, tetap rajin ya, tetap giat untuk belajar ya, mengikuti pembelajaran walaupun belum tatap muka ya, harus tetap rajin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mari berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik ya, cukup. Semoga dengan doa tersebut nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua nantinya. Amin. Ya, amin. Seperti biasa, Pak Nova ingatkan, karena pembelajaran kita menggunakan Google Meet, maka silakan nanti mikrofonnya bisa diatur. Ya, apabila Pak Nova sedang menyampaikan materi, silakan mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Dan nanti apabila kalian ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, mikrofonnya bisa dihidupkan kembali. Itu. Dan selanjutnya, untuk presensi kehadiran pada layanan kali ini, nanti kalian seperti biasa juga mengisi pada link yang sudah Pak Nova share di Google Classroom. Nah, silakan tinggal mengisi untuk presensi kehadiran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan kegiatan yang akan kita lalui untuk proses layanan bimbingan klasikal. Pada kesempatan ini, yang pertama nanti kalian bisa menyimak terlebih dahulu materi yang akan Pak Nova sampaikan melalui media PowerPoint serta video yang akan Pak Nova tayangkan. Dan setelah itu nanti kita akan membahas LKPD penugasan yang akan kalian kerjakan secara mandiri terlebih dahulu, dan nanti akan kita bahas secara berkelompok, berpasangan, dan bisa kalian share atau kalian bacakan hasilnya pada teman-teman di kelas. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sukses studi lanjut ke perguruan tinggi ya. Ini melanjutkan materi tentang karir ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang dunia kerja, dan sekarang kita membahas materi tentang studi lanjut ya, terutama nanti ya, ini penting untuk yang ingin melanjutkan studi lanjut ke perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita coba bersama-sama bermain dulu ya, bermain tebak logika
ya, biar kalian fokus, biar kalian lebih konsen dengan materi Pak Nova. Nah, coba sekarang kita main tebak-tebakan dulu. Ya. Nah, tebak-tebakannya seperti ini. Kelihatan di layar? Kelihatan ya. Baik ya, coba kalian tebak ya, di situ ada urutan-urutan angka ya. Dari atas itu ada 1 sama dengan 6, ya, 2 sama dengan 12, 3 sama dengan 24, 4 sama dengan 48, 5 sama dengan 96, dan selanjutnya angka 6 itu kira-kira isinya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Coba sebutkan namanya dulu. Siapa yang mau menjawab? Adit Aryo, Pak. Adit, baik. Berapa, Mas, jawabannya? 1, Pak. 1. Ya, Kok bisa 1, Mas? Dari mana dapatnya 1? kan di atas 1 sama dengan 6. Ya, bisa jadi 6 sama dengan 1, Pak. Oke, ternyata benar ya, pinter ini ya. Bagus, bagus, cerdas ya. Ya, betul sekali ya. 6 sama dengan berapa? 1 ya. Karena di atas sudah disebutkan tadi ya. 1 sama dengan 6. Maka kalau di bawah dibalik, 6 sama dengan berapa? Di atas sudah disebutkan ya. 1 ya. Ini. Paham nggak yang lain? Ya? Paham. Iya. Tadi ada yang mungkin punya jawaban yang lain itu selain angka 1? Mungkin ada yang menjawab kelipatannya begitu ya, karena dari sini 6 ke sini 12, mungkin dikali 2 begitu ya urutannya ya. Nah, ternyata bukan seperti itu ya. Jawabannya betul tadi ya. 6 sama dengan 1. Oke, fokus ternyata ya, konsentrasi. Baik, terima kasih ya. Itu untuk biar kita lebih fokus saja ya. Selanjutnya, mari kita masuk ke, lah ini jawabannya 1, betul. Kita masuk ke materi yaitu studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba, sudahkah kalian mempunyai rencana setelah lulus dari SMK nanti? Jawab. Ada yang sudah punya rencana? Planning? Masih bimbang. Oke, berarti kalau bimbang itu kan punya ya, Mas, rencana. Cuma rencananya itu ada beberapa begitu. Bimbangnya milih antara apa dan apa? Bekerja. Oke. Yang lain ada lagi? Yang sudah punya planning? Kuliah, Pak. Nah, ini ada yang kuliah. Oke, cocok berarti ya. Ya, kita sekarang sudah kelas 3 semester 1 hampir selesai ya. Artinya kita nanti lulus juga paling tidak waktunya tinggal sebentar. Ya kan? Setengah tahun juga mungkin nggak ada. Ya, jadi kalau bisa mulai dari sekarang kalian harus sudah punya planning, rencana. Ya, entah itu yang mau bekerja atau yang mau kuliah atau mau yang lain. Ya, mulai dari sekarang harus punya rencana. Ya, dari sekarang kita rencanakan dan kita ancang-ancang dari sini kita persiapkan semua rencana agar kita nanti bisa meraih cita-cita tersebut. Ya, karena ini waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Tuh, nah tadi ada ya yang ingin berencana setelah lulus SMK mau kuliah ya? Ada, Pak. Ada lagi nggak selain Mas siapa? Rajwajilan. Ya, yang lain selain Mas Rajwajilan ada lagi yang mau kuliah? Adit, oke. Ya nggak apa-apa, bagus. Yang penting niatnya dulu, ya. Yang penting niatnya saja, pengen kuliah itu sudah baik, sudah bagus, ya. Tinggal nanti bagaimana kedepannya kita pikirkan, ya. Yang penting dari sekarang punya niat, ya, punya kemauan yang keras untuk kuliah sudah bagus. Ya, niatnya dulu yang penting ya. Maka dari itu, tujuan layanan yang akan kita capai pada materi tentang kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama, nanti peserta didik kalian
dapat menyimpulkan dengan benar alasan pilihan karir untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua, peserta didik dapat menilai dengan tepat faktor yang mempengaruhi pilihan karir untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun dengan baik rencana atau strategi agar sukses melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, itu tadi tujuan layanan yang akan kita capai. Silakan kalian bisa simak terlebih dahulu. Ini ada video tentang tips sukses untuk studi lanjut ke perguruan tinggi ya. Silakan bisa kalian simak terlebih dahulu. Ini ada 7 tips ya biar sukses masuk ke perguruan tinggi. Jadi secara besar kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi dari derajat masuk ke perguruan tinggi harus melalui beberapa jalur. Nah, ada SNMPTN, ada UTBK, ini. Nah, jalur UTBK ini adalah salah satu jalur tes yang hanya banyak banget. Itu aku bakal ngasih beberapa tips untuk kalian biar dari awal saat ingin mendaftar ke akhirnya kalian bisa tes di tips yang pertama, tentukan jurusan yang kalian inginkan ya. Jurusan yang kalian inginkan harus disesuaikan dengan passion. Passion itu adalah ketertarikan kalian. Jadi kan banyak nih ya, akhir-akhir banyak orang yang memilih jurusan itu berdasarkan kemampuan ya. Ada orang mikir kan sekarang nilai UTBK itu keluar dulu baru kalian daftar. Ada orang tuh dari ya yang penting aku masuklah ya. Yang paling penting adalah jurusannya. Jadi kalau boleh dikatakan jurusan dengan universitas itu kalian harus prioritaskan jurusan itu. Kalau kalian suka buat video dan sebagainya ya ambillah kasih. Kalian suka gambar dan sebagainya ambillah kafe dan sebagainya. Kalau kalian emang suka merencanakan sesuatu uang yang besar, kalian ambil PWK atau kalian jangan memilih jurusan hanya karena yang penting kuliah, yang penting aku nggak izin sama teman karena kuliah. Jangan, karena nanti kamu bakal nyesel. Jadi yang pertama adalah tentukan jurusan sesuai dengan kamu. Oke, tips selanjutnya adalah pilih jurusan dulu baru universitas. Jadi kadang orang suka. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya tentang sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Nih ya. Mengapa kok kita harus studi lanjut atau kuliah? Ya. Kenapa kok kita harus kuliah? Nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas ya. Itu jelas sekali. Apabila kita kuliah, ya, studi lanjut ke perguruan tinggi, ya pastinya kita akan menambah ilmu, ya, menambah wawasan dari materi-materi yang sudah disampaikan pada perkuliahan tersebut. Ya, maka dari itu wawasan kita juga semakin ke sana akan semakin luas tentunya, ya, dibandingkan kita pada masa sebelumnya, ya, cuma punya ilmu di sebatas SMK ya, ilmu di SMK, tapi setelah kita kuliah kita tambah lagi ilmunya di perkuliahan. Jadi wawasannya semakin ke sana semakin luas. Itu jelas yang pasti ya. Dan yang kedua, kalian bisa memiliki sikap dan mental yang baik ya, karena dibekali hard skill maupun soft skill ya. Hard skill itu berarti bagaimana kemampuan kalian ya untuk menerapkan ilmu yang kalian peroleh pada bidang pekerjaannya nanti. Ya, kalau soft skill-nya itu lebih ke karakter. Ya, jadi di pendidikan perkuliahan pun juga diajari ya kita tentang pendidikan karakter, nggak cuma di sekolah saja. Nanti waktu studi lanjut di kuliah juga kita diajari tentang bagaimana kita mempunyai karakter yang baik, ya etika yang baik saat nanti kita bekerja,
Nah, itu juga diajarkan di perkuliahan ya. Jadi nanti kita bisa memiliki sikap dan mental yang baik setelah kita lulus dari kuliah. Yang ketiga, mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Secara garis besar, untuk sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, nah, dibagi menjadi dua ya, ada non-tes dan tes ya. Kalau non-tes berarti itu tidak menggunakan tes ya. Jadi bisa menggunakan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan ya. Contohnya dengan menggunakan nilai rapot ya, atau sertifikat-sertifikat kejuaraan lomba yang kalian punya ya, itu bisa menjadi pedomannya nanti biar kalian bisa keterima ya. Itu kalau non tes, nggak ada tesnya bisa masuk langsung ke perguruan tinggi. Dan yang kedua, menggunakan tes ya, harus tes dulu. Kalau tesnya bagus baru nanti kalian masuk ya. Nih ya, kalau non tes itu tidak pakai tes ya, adalah kalau tes itu harus tes dulu baru bisa masuk. Nah, ini kalau yang non-tes ya. Kalau contohnya yang paling gampang non-tes itu ya ada yang namanya SNMPTN ya. Kalian sudah pernah atau sering mendengar ya SNMPTN? Ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Itu salah satu bentuk ya penerimaan mahasiswa baru secara non-tes ya. Jadi di SNMPTN itu tidak menggunakan tes ya, jadi yang digunakan di situ itu hanya menggunakan nilai rapot dan sertifikat kejuaraan yang dimiliki, itu saja ya. Kalau nilai rapotnya bagus ya, memenuhi kriteria di univnya, ya sudah kalian langsung keterima begitu. Yang kedua ada sistem penerimaan mahasiswa baru secara tes. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan nilai rapot dan prestasi yang lain ya. Kalau sistem penerimaan mahasiswa baru secara tes ini murni menggunakan hasil tes masuknya tersebut ya. Jadi untuk nilai rapot ya, prestasi yang sebelumnya di SMK ya, itu sudah tidak dipakai lagi ya. Kalau kamu tesnya hasilnya bagus ya, memenuhi passing grade ya, nah insya Allah nanti bisa diterima di perguruan tinggi tersebut ya. Di sistem penerimaan secara tes ini ya terbagi menjadi dua ya, ada yang jalur tes secara mandiri dan tes secara bersama ya. Contohnya yang pertama, untuk seleksi tes yang bersama itu ada yang namanya tes SBMPTN ya. Itu seleksi penerimaan mahasiswa dengan menggunakan tes dan dilakukan secara bersama-sama ya, secara global satu Indonesia. Sebetulnya ini ya sesuaikan saja dengan minat dan pilihannya kalian, mantapnya mau kemana ya. Coba kalau yang ingin kuliah kira-kira sudah punya belum? Kira-kira pilihannya mau ke perguruan tinggi mana? Ada yang sudah punya rencana planning? Belum. UNY, Pak. UNY bagus ya, Jogja. Ada lagi yang di UNY lagi? Wah, bagus. Yang di Semarang ada? Ada Salatiga? Ya, sudah punya ya. Baik, kalau yang belum, ya masih bingung menentukan, ya menetapkan perguruan tinggi mana yang ingin kalian pilih. Ya, ini kira-kira ada beberapa apa namanya, ini menjadi dasarnya kalian nanti untuk memilih. Ya, yang pertama kalian harus melihat dulu dari reputasinya, perguruan tingginya itu sudah dikenal oleh masyarakat apa belum ya. Pastinya kan kalian juga harus apa namanya mempertimbangkan ya masalah itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kiat-kiat suksesnya untuk bisa masuk diterima di perguruan tinggi ya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan kita harus mempersiapkannya dengan baik ya. Yang pertama ada faktor teknis
Ya, di sini ya maksudnya kita harus mempersiapkan ya, terutama ini untuk yang mengikuti jalur tes ya, kita harus benar-benar dipersiapkan materi ya, belajar tentang soal-soal tes untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Misalnya kalian dengan belajar contoh-contoh soal tes masuk yang sebelumnya ya, kalian bisa mempelajari materi-materi ya, membaca di buku ya atau di internet, mencari informasi tentang soal-soalnya dan kalian pelajari ya. Harus benar-benar dipersiapkan ya. Kalau kalian tidak bisa menguasai materinya ya, nanti susah untuk mengerjakan soal-soalnya ya, gitu. Karena soal-soal untuk masuk di perguruan tinggi itu juga tidak mudah, dan materinya juga tidak hanya yang dipelajari saat kalian di bangku sekolah ya, apalagi di SMK ini ya. Jadi ada soal-soal juga yang dari SMA ya digabung ya. Maka dari itu kalian harus belajar secara global, secara menyeluruh ya, terutama materi tentang soal-soal tes masuk ke perguruan tinggi di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Itu yang kedua, ada faktor psikologis ya. Jadi selain teknis tadi, persiapan belajar yang matang ya, kalian juga harus mempertimbangkan faktor psikologis, harus dipersiapkan juga mental kalian ya. Kalian harus percaya diri, optimis ya. Jangan sampai kalian merasa minder, kurang mampu ya, pesimis, tidak bisa lolos ya, merasa susah mempelajari soal-soalnya, materi-materinya ya, hilangkan yang seperti itu. Kalian harus optimis, percaya diri ya, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya pun nanti akan mengikuti juga, pasti baik. Kalian bisa buka link LKPD pada alamat s.id/LKPD studi lanjut. Ya, silahkan kalian kerjakan. Di situ ada beberapa pertanyaan ya sebagai tugas. Silakan kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mandiri terlebih dahulu. Kalau sudah selesai semua, sekarang silakan kalian bisa berpasangan, membuat kelompok 2 orang ya, seperti biasa. Nanti sesuai dengan nomor absen ya, nomor absen 1 dengan nomor absen 2 ya. Misalnya ini Adit dengan Ardi ya, terus Bagas dengan Bondan dan seterusnya ya, seperti itu. Dan nanti kalian bisa membahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan tadi secara mandiri ya, bersama dengan pasangan kalian dalam kelompok. Dan nanti hasilnya bisa dibacakan ya, di-share pada teman-teman di kelas ya. Silakan Pak Nova kasih waktu untuk mengerjakan ya. Silakan kalian bisa berdiskusi melalui WA masing-masing ya, silakan. Ini yang jawaban kemarin ya, Pak? Ya. Apa Sananda untuk melanjutkan studi perguruan tinggi? Dari situ apa langsung jawab yang pertanyaan Pak? Iya, dari situ yang nomor 1, yang pertama. Yang pertama, ingin menambah wawasan, teman, serta pengalaman. Terus? Yang kedua, sebutkan faktor yang mendukung kesuksesan dalam pilihan karir Anda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jawaban saya, dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, setidaknya kita akan memiliki pola pikir lebih baik serta pengalaman yang cukup sebagai orang dewasa. Bagus, ya. Terus? Walaupun dunia pendidikan dengan dunia kerja sangat berbeda, mental kita telah dilatih untuk mengerjakan tugas sesuai deadline, disiplin dengan belajar, dan mengikuti faktor pembentuk karakter yang lain. Luar biasa, ya, betul. Selanjutnya? Nomor 3, bukan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan dalam pilihan karir Anda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jawaban saya,
terhambat di biaya karena orang tua sudah tidak bekerja. Saya juga berpikir ulang, menurut saya akan lebih baik jika saya bekerja terlebih dahulu. Lagi pula, belajar bisa dilakukan kapan saja di rumah saja. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat. Oke, Tapi begitu. jika ada kesempatan, akan saya manfaatkan yang baik. Oke, begitu ya. Jadi intinya sudah tepat tadi ya. Gimana alasan untuk kuliah itu seperti apa? Ya sudah sangat lengkap sekali ya. Cuma untuk yang terakhir itu rencananya memang ada sedikit kendala begitu ya. Terutama karena orang tua tadi yang pekerjaannya sedang tidak ini ya stabil begitu ya. Tidak bekerja. Jadi imbasnya ya nanti kalau misalnya kamu memaksa untuk kuliah mungkin agak apa ya membebani orang tua begitu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Tapi kalau misalnya tadi dapat kesempatan untuk misalnya dapat beasiswa ya kuliahnya gratis yang seperti bidik misi itu pasti ini ya diambil begitu ya Mbak ya. Ya, insya Allah. Ya silakan nanti kalau yang memenuhi kriteria seperti itu bisa daftar juga ya bidik misi ya. Tuh, jadi kuliahnya nanti bisa gratis ya biayanya bisa dialihkan dari pemerintah ya, jadi kan kalian nggak mengeluarkan biaya sebesar pun itu ya untuk kuliah ya, baik untuk biaya hidupnya juga nanti dikasih kan enak ya itu. Oke, terima kasih ya. Terus yang lain ada lagi? Apa alasan Anda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Menurut saya untuk mendapatkan ilmu yang lebih dan mempermudah mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi, karena pendidikan tinggi dapat menentukan pekerjaan yang layak juga. Betul ya. Terus sebutkan faktor yang mendukung kesuksesan dalam pilihan karir Anda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mungkin faktor yang mendukung saya rasa ingin tahu yang lebih akan ilmu gitu Pak. Jadi pengen tahu gitu biasanya Pak. Penasaran begitu ya Mas. Ya, oke. Terus next. Faktor yang menjadi penghambat kesuksesan dalam pilihan karir Anda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Terutama masih bermasalah dengan biaya, belum tahu nantinya Pak. Oke. Masih labil juga, belum ada pikiran mau ke perguruan mana sama ke jurusan apa gitu Pak. Baik, oke, siap. Yang terakhir? Buatlah rencana atau strategi yang dipersiapkan dalam meraih kesuksesan untuk pilihan karir lanjutkan studi ke perguruan tinggi. Intinya selalu meminta restu orang tua dan berdoa pada Allah dan selalu berusaha untuk terus belajar gitu Pak. Oke ya, bagus sekali ya. Baik ya, ini sudah sangat lengkap juga ya. Tinggal bagaimana, yang penting kemauannya kamu ada ya, usahanya kamu ada, insya Allah pasti ada jalan ya. Dari sekarang mulai dari niat dulu saja, nggak masalah ya. Nanti kita jalannya kan pasti banyak ya, kita cari bersama-sama ya. Kalau kamu mau pasti insya Allah dapat gitu ya. Harus sungguh-sungguh. Oke ya, terima kasih sudah dibacakan. Karena ini waktunya sudah selesai ya, tampaknya bisa kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita bahas pada hari ini tentang sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Oke, sebelumnya silakan bisa disampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan Mas Hasnan. Dari pembelajaran pada siang hari ini menurut saya untuk mencapai kesuksesan di dalam studi lanjut ke perguruan tinggi, kita harus mempersiapkannya dengan baik secara matang dari sekarang mungkin Pak. Oke ya, betul sekali ya. Jadi memang benar ya, dalam kita untuk mencapai cita-cita kita, meraih kesuksesan ya, untuk bisa studi lanjut diterima di perguruan tinggi, maka dari itu dari awal ya, dari sekarang ya, mumpung belum terlambat, mari kita siapkan ya semuanya dengan sebaik-baiknya ya. Belajar ya, kalau yang mau tes ya, kalau yang mau menggunakan
hasil nilai rapot, maka nilai rapotnya harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin juga. Ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu juga harus kita persiapkan sehingga nanti hasilnya juga pasti insya Allah akan mengikuti maksimal juga diterima di perguruan tinggi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk refleksinya ya, pemahaman baru dan perasaan positif apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti layanan pada hari ini? Ya Pak, pengalaman barunya bagi saya itu mengetahui cara untuk mempersiapkan diri agar sukses pada studi lanjut berikutnya, sehingga kemudian perasaan positifnya saya semakin termotivasi untuk sukses di kemudian hari. Baik ya, terima kasih ya. Untuk hasil layanan pada pagi hari ini, silakan nanti kalian bisa membuka link Google Form yang ada di Google Classroom yang sudah Pak Noah share. Silakan nanti kalian isi di situ ya untuk hasil evaluasi layanan pada pagi hari ini. Baik, untuk kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Ya, terima kasih sekali lagi dan Pak Nova tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.